Allah sampaikan wa fi anfusikum. Tetap saja kita tetap bisa menuntut ilmu, belajar dari apa? Lihat diri. Wa fi anfusikum. Jadi kalau kita tidak bisa dapat ilmu dari sumber yang di luar kita, maka lihatlah dirimu untuk belajar tentang maha kuasanya Allah. Kita renungkan, kata para ulama, renungkan kedua bola matamu, renungkan mulutmu, tanganmu, kakimu, semua itu sumber pembelajaran. Jadi belajar itu tidak mengenal batasan. Sangat didorong umat Islam untuk selalu belajar. Kenapa? Karena Islam ini kata ulama adalah dinun muassasun 'alal ilm. Agama yang fondasinya itu adalah ilmu pengetahuan. Tidak ada yang samar-samar dalam Islam. Tidak ada istilahnya kejahilan di dalam tuntunan Islam. Semuanya berbasis pada ilmu pengetahuan. Alhamdulillah kita bisa belajar pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, saya dibisikkan oleh Dr. Juni, saya diminta menyampaikan sedikit tentang wasatiyah Islam. Wasatiyah yang kalau dalam bahasa kita itu moderasi Islam. Apa makna wasatiyah? Dalam Al-Quran, umat Islam itu disebut umat yang wasat, umat yang wasat. Sering dikatakan umat pertengahan. Itu Allah sendiri yang menyampaikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami menjadikan kalian umat Muhammad ummatan wasata. Al-Quran. Jadi konsep wasatiyah itu bukan konsep yang dibuat-buat sekarang, tapi diambil dari esensi yang ada dalam Al-Quran. Apa maknanya? Secara sederhana Bapak Ibu, ada ilustrasi yang dapat kita ambil banyak sekali untuk mengambil intisari dari wasatiyah itu, umat pertengahan itu. Ada sahabat datang ke masjid pakai onta, turun dari ontanya dan langsung masuk masjid. Dilihat oleh Rasulullah SAW. Orang itu kemudian dipanggil, Pak, kenapa ontanya dibiarkan? Kata orang itu, ya saya serahkan sama Allah. Onta ini kan ciptaan Allah, dititipkan kepada saya. Kalau Allah mau onta ini tetap punya saya, ini tetap di situ. Kalau sudah takdirnya bukan punya saya lagi, pasti akan hilang. Kata Rasul, iqilha wa tawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Ikat dulu, ikhtiar dulu, baru tawakal. Ada kesempatan yang lain. Nabi SAW ceramah di depan sahabat. Kalau Nabi sudah bicara tentang akhirat, itu kata para sahabat seperti rontok hati Nabi, seperti habis air mata kami, seperti surga dan neraka itu ada depan pandangan kami. Saking menyentuhnya Rasul menyampaikan tentang kehidupan akhirat. Bubar majelis, ada 3 orang yang masih duduk di sudut. Lalu ketiganya bersepakat. Tadi Rasul cerita tentang akhirat, kita ini semua ingin selamat. Mari kita tanya istri Rasul, bagaimana ibadah Nabi
supaya kita dapat meniru. Kalau kita sudah meniru cara Nabi, maka pasti kita akan selamat. Maka 3 orang yang pergi ke rumah Rasul, nanya kepada sahabat, kepada istri Rasul, ibadah Rasul itu kayak apa? Begitu diberitahu, ka'annahum taqallu, agak kecewa mereka. Mereka berharap istri Nabi mengatakan bahwa Nabi itu ibadahnya dalam gambar mereka semua waktu Nabi di rumah itu mau sholat. Kira-kira taqalluha, kok sedikit ibadah Nabi, kira-kira. Wah, gak sesuai sama yang kita bayangkan. Lalu kemudian mereka bicara lagi yang bertiga ini, tapi itu kan Nabi, beda dengan kita. Kalau Nabi orang istimewa seperti itu, memang dengan ibadah yang sedikit, istilahnya sedikit menurut pikiran mereka, itu sudah cukup. Tapi kalau kita ini kan manusia biasa, maka mereka bersepakat. Kata yang satu, mulai besok akan selalu puasa setiap hari, tiada hari tanpa puasa. Yang satu lagi mengatakan, aku wala aqum, tidak ada lagi nama tidur pada malam hari. Malamku akan penuh dengan zikir, doa dan sholat. Yang satu lagi mengatakan, la atazawwajun nisa, saya tidak mau lagi dekat sama istri saya. Repotin perempuan itu, bikin habis waktu, kira-kira gitu. Membuat hati ini enggak fokus kepada Allah, kira-kira. Begitu mereka bersepakat, lalu mereka mulai mengamalkan, terdengar oleh Nabi panggil 3 orang itu. Kalian yang bersepakat untuk A, B, C, benar Rasulullah? Saya mau tanya, ama kuntu akhsyakum lillahi wa attaqum lah. Saya mau tanya, kalian ini mengaku dan meyakini dan bahwa saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian dan dibanding semua? Oh iya, bala ya Rasulullah. Tentu engkaulah orang yang paling takwa, engkaulah orang yang paling soleh, engkaulah orang yang paling tepat di dalam mencerminkan tuntunan Islam. Lalu kata Nabi, ketahuilah, saya hari ini puasa, besok tidak. Saya selang-seling, tidak setiap hari saya puasa. Malam saya tidur, tengah malam saya bangun, saya sholat. Kalau saya masih ngantuk, saya tidur lagi sampai subuh. Tidak setiap jam, tidak sepanjang malam itu saya sholat. Dan saya tidak pernah menjauhkan diri dari istri saya. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Inilah sunnahku, dan siapa yang beda dengan cara saya ini berarti bukan termasuk kelompok saya. Bapak-bapak dan saudara, dari 2 kisah yang benar-benar terjadi, ini benar-benar terjadi, bukan khayalan, bukan fiksi, tapi dicatat oleh ulama, diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah, disebutkan dalam hadis Nabi, bahkan hadis-hadis yang sahih. Dari 2 kisah ini kita bisa mengambil apa sih esensi dari wasatiyah. Maka kata para ulama, salah satu esensi yang paling utama dari wasatiyah itu adalah al-adalah, yaitu mampu bersikap adil dalam kehidupan. Apa arti keadilan itu? Kalau kata Imam Ghazali, wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu wasatiyah, itulah berislam.
meletakkan sesuatu pada tempatnya, mementingkan sesuatu yang penting, meletakkan kebaikan-kebaikan itu masing-masing pada tempatnya. Jangan melakukan satu kebaikan tapi menyebabkan ada satu kewajiban yang terabaikan. Jangan mau fokus, mau forsir diri dalam sesuatu yang dianggap baik, tapi akhirnya amanah-amanah menjadi ditinggal. Tempatkan semua konsep Islam itu dalam tempatnya. Mana tempat kita ikhtiar, mana tempat tawakal. Jangan atas nama tawakal tidak mau berikhtiar. Jangan dengan sombong mengatakan bahwa gara-gara kita diberikan kesempatan oleh Allah, ada ilmu, ada harta, ada umur, ada kesehatan, lalu kita berikhtiar, kita bekerja. Ketika kita berikhtiar bekerja, kita lupa bertawakal. Sampai akhirnya seperti Qarun ketika ditanya, dari mana kamu dapat segala macam harta ini? Utihu ala ilmin ini. Oh, ini karena ikhtiar saya. Disapu habis Allah. Berislam adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu indahnya Islam. Di mana tempat ikhtiar, yang ikhtiar itu adalah ruang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai nanti kemudian turun takdir dari Allah, baru kita tahu apa yang akan menimpa kita. Kita nggak tahu besok, atau jangankan besok, nanti setelah keluar dari masjid ini takdir kita kayak apa. Tapi kita diperintahkan berikhtiar untuk menempatkan diri kita pada tempat-tempat yang jauh dari kebinasaan. Keluar dari masjid ini, bapak-bapak ada jalan. Kita lihat jalan, misalnya jalan kaki ini. Keluar dari masjid ada jalan raya lebar. Begitu keluar dari masjid, belajar tentang tawakal, serahkan hidup mati kepada Allah. Jalan di tengah jalan. Itu namanya tawakal. Tidak. Tawakal adalah bersikap menjadi muslim yang baik adalah berikhtiar untuk selamat. Jalannya bagaimana? Jalan pinggir jalan. Pinggir kita jalan sesuai dengan peraturan. Kalau naik mobil, naik sesuai dengan peraturan lalu lintas. Itu ikhtiar. Bahwa kemudian ada takdir yang kita tidak tahu, itu Rasulullah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan kita bukan mencari tahu nasib kita, tapi berikhtiar melakukan yang terbaik. Tadi ditegur oleh Nabi yang dalam kisah. Jangan atas nama tawakal kemudian ikhtiar kita tinggalkan. Ada pandemi, kita pakai masker. Ini bukan melawan takdir. Ini bukan artinya jaminan kita pasti selamat, tidak. Tapi kita melaksanakan perintah Allah. La tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu letakkan dirimu pada sesuatu, pada keadaan yang kemungkinan besar kamu akan binasa. Maka kita diminta untuk ikhtiar. Jadi kalau kita pakai masker itu niatan ibadah, yaitu menjalankan perintah Allah untuk berikhtiar, menjaga jiwa kita, menjaga keselamatan kita. Bahwa kemudian setelah pakai masker lalu takdirnya ada yang meninggal, ya urusan takdir itu bukan wilayah kita, itu wilayah Allah. Wilayah kita berikhtiar sambil meyakini bahwa ikhtiar ini tidaklah menentukan takdir kita. Nah, ini yang penting bapak-bapak ya. Karena seringkali kita kalau belajar tentang Islam itu perintah-perintah itu kita tempatkan pada tempat yang terpisah dari sama lain. Kalau kemudian ada perintah Allah Subhanahu wa taala misalnya untuk ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran sabbihuhu bukratan wa asila. Kita diperintah untuk banyak-banyak zikir. Lalu kemudian kita pahami berarti bahwa saya harus setiap saat berzikir kepada Allah, lalu dipahami kemudian 24 jam dia berada di majelis zikir sampai lupa keluarganya, sampai lupa kewajiban kepada anak istri. Jangan atas nama menjalankan satu perintah Allah kita meninggalkan satu amanah atau perintah yang lain. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata.
Jadi kalau bahasa kita itu proporsional. Semua tuntunan dalam Al-Quran selalu seperti itu. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kita dikasih silakan Pak, kulu halalan thayyibah, makanan halalan thayyibah, wa la tusrifu, tapi jangan melampaui batas. Apa yang disebut dengan melampaui batas? Itu melewati kadar yang pantas. Jadi umatan wasata itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian, bersikap wasatiyah, menempatkan sesuatu pada tempatnya, ini sangat penting. Apalagi bagi kita umat Islam yang hidup di Indonesia. Bagaimana kita menyikapi adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Ada sebagian orang ketika dikatakan misalnya bahwa udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam dengan sekafah-kafahnya. Lalu dia maknakan bahwa berislam itu artinya tidak menerima apapun kecuali yang eksplisit ada dalam Al-Quran hadis. Maka semua adat-adat dan budaya yang tumbuh di masyarakat dia tolak. Karena dia merasa bahwa kalau mau berislam itu harus betul-betul apa yang eksplisit ada dalam Al-Quran hadis. Kalau nggak ada dalam Al-Quran hadis sebagus apapun, jangan melakukan. Apa iya Islam begitu? Apa iya Rasul begitu sikapnya terhadap adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat? Bapak Ibu, ketika Islam datang ke masyarakat Arab itu sudah punya budaya dan adat istiadat. Sikap dari Rasulullah SAW terhadap adat istiadat dan budaya itu adalah sikap wasatiyah, artinya proporsional. Maka ada di antara adat dan budaya itu karena dia bertentangan dengan prinsip Islam, maka dia dihapus oleh Rasul. Itu ada. Contoh, waqful banat. Dulu zaman jahiliyah itu yang namanya perempuan tidak ada harganya. Kenapa tidak ada harganya? Karena tidak bisa diajak berperang. Jadi dulu ukurannya itu manusia itu berharga kalau dia bisa ikut perang. Kalau tidak bisa ikut perang, itu tidak ada nilainya. Maka semakin orang itu gagah perkasa di medan perang, semakin banyak musuh yang dapat dia habisi, maka dia semakin istimewa di kelompoknya. Wah, dia jadi tokoh, dimuliakan karena jagoan perang. Perempuan tidak bisa. Karena itu perempuan dianggap sebagai beban. Maka ketika lahir, kalau ada anak perempuan, langsung hidup. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan satu hal yang aku tak pernah melupakannya, yang terus diistighfarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab adalah karena beliau pernah melakukan itu ketika masa sebelum Islam. Pernah menanam anaknya hidup-hidup perempuan. Itu kalau beliau ingat sampai akhir hayat beliau selalu menangis tobat. Walaupun tidak salah ya, karena Islam belum ada. Karena beliau belum mengenal hidayah Islam. Itu budaya. Begitu datang Islam, dihapus, dilarang keras-keras. Itu contoh sikap Islam terhadap budaya yang memang bertentangan, dihapus. Ada juga budaya yang sebenarnya isinya atau maksudnya baik tapi caranya salah. Apa itu? Nusratul ikhwah atau nusratul qabilah, membela kelompok. Jadi kalau orang-orang dulu anggota dari sukunya misalnya berbuat zalim, misalnya ada suku A, lalu dia bunuh orang di suku B, nanti anggota sukunya itu akan membela dia dalam keadaan apa?
apapun diserahkan. Pokoknya dibela habis sampai titik darah terakhir. Karena itu sering terjadi pertempuran antar suku yang sebabnya karena kasus pribadi. Jadi begitu membunuh, lari dia ke sukunya minta tolong. Begitu yang dizolimi itu datang, ingin minta pertanggungjawaban, yang dia hadapi bukan orang tadi tapi satu suku. Begitu tidak sesuai pembicaraan, perang. Maka dari satu korban berlipat-lipat menjadi ratusan orang yang meninggal. Karena cara yang salah di dalam makna, dalam konsep membela saudara. Ketika Islam datang, membela saudara itu diakui, tapi caranya diubah. Apa kata Rasul? Unsur akhaka zaliman aw mazlum. Tolong saudaramu, baik dia dalam keadaan menzolimi ataupun dizolimi. Kalau dalam keadaan dizolimi, ya bantu menghadapi yang menzolimi. Tapi dalam keadaan dia menzolimi, maka membantunya adalah tamna'uhu minaz-zulm. Engkau cegah dia. Kalau masih mampu dicegah, cegah. Jangan malah didukung. Ayo, saya bantu. Oh, saya mau hantam orang itu, ayo saya packing. Enggak, tahan, pegang tangannya. Kalau misalnya dia sudah terlanjur melakukan kezaliman itu, serahkan dia kepada hukum. Jangan karena dia saudara, dia satu suku, dia satu keluarga, lalu dibela mati-matian, disembunyikan, ditutup-tutupi, tidak boleh. Konsep membela keluarga, membela saudara itu diluruskan oleh Rasulullah SAW. Ini yang kedua. Kalau yang tadi yang pertama itu, kalau konsepnya sudah salah maka dihapus. Yang kedua ini konsepnya benar tapi caranya keliru, diluruskan dan dirapikan, dimodifikasi bahasa kita. Ada juga yang ketiga, kalau ada kebiasaan itu memang baik, maka oleh Rasul diperkuat, dikokohkan, dan semakin dianjurkan. Apa contohnya? Orang Arab punya adat istiadat pada masa jahiliyah namanya kiram duyuf, memuliakan tamu. Jadi masa jahiliyah itu walaupun mereka agamanya acak-acakan gitu kira-kira ya, walaupun akidahnya gak keruan-keruan, tapi ada sisi muamalahnya yang juga bagus, yaitu kiram duyuf. Kalau kita baca buku sejarah, tidak ada rumah jahiliyah itu yang dikunci. Beda sama rumah kita sekarang. Rumah jahiliyah itu tidak ada yang dikunci. Bahkan kalau musim haji, pintunya dibuka lebar-lebar. Walaupun cara hajinya salah waktu itu. Peninggalan Nabi Ibrahim mereka selewengkan, tapi ada hal yang masih baik. Tradisi yang tumbuh, yang hidup. Dibuka pintu, siapapun yang mau masuk istirahat boleh. Kalau yang punya air, maka di depan rumahnya dia taruh kayak bong apa ceret, tempat air yang besar. Dia taruh untuk orang minum. Kalau dia punya hewan ternak, maka dia sembelih kambingnya untuk kemudian dia sajikan kepada orang yang lewat yang ingin pergi berhaji. Yang dia tidak kenal itu siapa, yang dia tidak tahu itu dari mana, tapi dia berikan jamuan. Ketika datang Rasulullah SAW, datang agama Islam, maka adat itu diakui dan bahkan diperkuat statusnya, sehingga Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Jadi sesuatu yang sifatnya hanya adat istiadat ditingkatkan derajatnya oleh Nabi menjadi sesuatu yang merupakan penanda iman. Kalau kamu beriman, itu artinya kan standar beriman. Kalau kamu beriman dan imanmu baik, maka muliakan tamu. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa tradisi yang baik yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ketika Islam datang tidaklah dihapus
dihapuskan, tidaklah kemudian disingkirkan, tapi justru diperkuat dan diperkokoh, bahkan dibudayakan. Ini sikap Islam. Itu yang namanya wasatiyah. Menempatkan sesuatu itu dilihat esensinya, dilihat hakikatnya, tidak terpaku pada nama dan istilah. Karena itu kemudian ulama menyebut al-i'tibar bil ma'ani la bil mabani. Kalau kita bersikap dalam kehidupan, maka lihatlah kepada esensi dan isi, jangan lihat kepada kulit dan nama. Itulah maksudnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bisa bersikap menerapkan wasatiyah ini dalam keseharian kita, ketika kita melihat orang yang berbeda dengan kita, katakanlah berbeda agama dan keyakinan, maka sikap wasatiyah itu adalah bahwa dalam aspek akidah kita tidak boleh saling campur menyampuri. Dalam aspek ritual ibadah kita juga jangan saling campur menyampuri. Jangan karena wasatiyah kemudian hari Ahad kita ikut pergi beribadah ke gereja. Jangan atas nama wasatiyah kemudian hari Jumat kita ajak orang yang non-muslim ikut sholat Jumat. Itu ritual ibadah, tidak boleh kita campur satu. Dalam aspek akidah juga tidak boleh kita campur. Kalau kita sudah bertauhid, kita pegang tauhid itu seumur hidup kita, sepanjang hayat kita. Berwasatiyah dalam konteks bermasyarakat adalah dalam ruang muamalah. Maka dalam Islam ruang muamalah kita, katakanlah dalam berjual beli, di dalam bertetangga, orang yang berbeda dengan kita, tetap kita harus hormat, walaupun dia non-muslim. Kata Rasul, tetangga itu ada 3 macam. Ada yang punya 3 hak, ada yang punya 2 hak, dan ada yang punya 1 hak. Tapi mereka tetap punya hak untuk kita berbuat baik. Yang punya 3 hak atas kita adalah tetangga kita yang punya hubungan keluarga dan muslim. Ada hak tetangga, ada hak keluarga, ada hak sebagai sesama umat Islam. Ada tetangga yang punya 2 hak. Siapa itu? Tetangga kita yang muslim dan bukan keluarga. Maka dia punya hak tetangga dan dia punya hak sebagai seorang muslim walaupun bukan keluarga. Ada juga tetangga yang punya 1 hak saja. Siapa itu? Bukan keluarga kita, beda agama. Walaupun dia bukan keluarga, walaupun tidak seagama, tapi ada hakul jiwa, hak bertetangga yang harus kita pegang. Tidak boleh kita tinggalkan. Bentuknya apa? Berbuat baik. Bentuknya apa? Hormat. Tapi tanpa mencampur aduk akidah dan ritual ibadah kita. Itulah wasatiyah dan itulah indahnya Islam. Karena itu konsep Islam itu sederhana. Apa tujuan dari berislam? Is'adul insan fid darain, menjadikan kita bahagia dunia akhirat. Jadi kalau di dunia ini hubungan sosial kita gak beres, hati kita resah, berantem terus, ribut terus, sedikit-dikit putus silaturahim, saling umpan, saling hujat, berarti ada yang tidak beres dengan pemahaman kita terhadap Islam. Karena sekali lagi tujuan Islam itu is'adul insan fid darain, membuat manusia bahagia, nyaman hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita, memberi kita kefahaman terhadap tuntunan agama. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah ingin seseorang itu mendapat kebaikan, maka Allah jadikan dia paham tentang ajaran agama. Bukan hanya fikihnya, ya, tetapi berislamnya, beragama. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah di sini. Dan untuk kita semua yang ada di Kota Batam, yang ada di Kepri, saya minta untuk bapak-bapak, ibu jaga, ya, jaga kedamaian yang ada di tempat ini, jaga persaudaraan.
hormati siapapun dan berikan kebaikan kepada siapapun, lepas apapun latar belakang. Karena ketika kita berislam, maka kita punya kewajiban untuk menghadirkan kebaikan dalam kehidupan. Urusannya bukan hitungan manusia. Jangan mengatakan, kalau saya baik, dia kan selama ini nggak baik. Bukan, kita tidak berurusan sama manusia di dalam berbuat baik. Transaksi kita dengan Allah. Ya Allah, aku berbuat ini mencari itu. Kalau kita melakukan itu, ringan semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu nih. Nyuruh juga ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para ulama dan berbagai tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.